Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagas Febriansyah di sini di channel Bagas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Pada part sebelumnya atau pada video kemarin, saya sudah menjelaskan tentang pengertian-pengertian pada induksi atau logika matematika. Kali ini di logika matematika itu terdapat materi tentang penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan itu sendiri atau sering disebut dengan modus. Di penarikan kesimpulan ini terdapat 3 cara penarikan kesimpulan atau 3 macam jenis modus-modus. Yang lanjut saja ke materi, yaitu yang pertama adalah modus ponen. Apakah itu modus ponen? Apa sih modus ponen itu? Oke, modus ponen itu jika nih ya, kita perhatikan yang tanda ini. Jika P, maka Q, pernyataan keduanya adalah Q, pernyataan keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Oke, paham? Paham ya? Mau contoh? Oke, saya akan kasih satu contoh modus ponen. Contohnya adalah pernyataan pertama, dengarkan baik-baik. Pernyataan pertama, jika hari ini hujan, maka Fikri akan bawa payung. Pernyataan kedua, hari ini hujan. Oke, paham? Ada yang bisa jawab? Oke, saya akan jelaskan. Jika hari ini hujan, kita misalkan sebagai P, maka Fikri akan bawa payung. Fikri akan bawa payung kita misalkan sebagai Q. Iya, betul. Pernyataan keduanya adalah hari ini hujan. Nah, hari ini hujan sama kan dengan pernyataan P pada pernyataan pertama. Ya, hari ini hujan berarti kita misalkan sebagai P juga. Jadi kesimpulannya apa? Iya, benar. Kesimpulannya adalah Fikri akan bawa payung. Kesimpulannya adalah Q. Benar dong? Ya. Masa iya sih hari ini hujan, Fikri tidak akan bawa payung. Berarti kan ingkaran Q. Sedangkan kesimpulan pada modus ponen adalah kesimpulan jika pernyataan pertama adalah P maka Q, dan pernyataan keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Paham? Paham? Lanjut pada modus kedua. Dua adalah modus tollens. Modus tollens itu apa sih, Kak? Oke. Jika pernyataan satunya, perhatikan ini. Perhatikan ini. Ya. Pernyataan satunya adalah P, maka Q. Terus pernyataan keduanya adalah ingkaran Q. Nah, saya akan tanya. Masih ingat dengan ingkaran? Masih ingat? Ingkaran itu adalah kebalikan dari suatu pernyataan. Paham? Oke, lanjut ya. Modus tollens. Saya ulangi. Pernyataan pertama, jika menyatakan P maka Q, dan pernyataan kedua jika menyatakan ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Oke, langsung mau contoh nih ya. Contoh modus tollens. Pernyataan pertama atau premis pertama yaitu, jika hari ini hujan lebat. Perhatikan, maka Devi ngungsi. Pernyataan kedua, Devi tidak ngungsi. Nah, kita bahas satu-satu. Kita misalkan ya, jika hari ini hujan lebat, kita misalkan apa? Iya, betul. Kita misalkan sebagai P. Maka, Devi ngungsi. Devi ngungsi, kita misalkan sebagai Q. Oke. Pernyataan kedua, Devi tidak ngungsi. Nah, pernyataan kedua ini yang Devi tidak ngungsi itu kan kebalikan dari pernyataan satu yang Q.
Yang Ki itu tadi apa? Devi kan ngungsi. Nah, pernyataan kedua adalah Devi tidak ngungsi. Jadi ingkaran Ki. Karena kebalikan dari pernyataan Ki. Oke, kesimpulannya apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kesimpulannya adalah hari ini tidak hujan lebat. Karena apa? Kesimpulan pada modus tollens ini adalah yang ini nih. Kesimpulannya adalah ingkaran P. Ingkaran P apa tadi? Kebalikan dari pernyataan yang pertama yang menyatakan yang saya misalkan tadi P apa tadi? Jika hari ini hujan lebat, berarti kebalikan dari pernyataan P. Berarti hari ini tidak hujan lebat. Oke, paham? Paham, harus paham. Lanjut ke penarikan kesimpulan yang ketiga, yaitu silogisme. Terakhir nih, silogisme itu bentuknya apa? Nih, bentuknya itu seperti ini. Oke, bentuknya seperti itu. Silogisme ini jika pernyataan pertama menyatakan P maka Q. Pernyataan kedua menyatakan, ntar dulu kita ganti dulu warnanya. P maka Q ini pernyataan pertama. Pernyataan keduanya jika menyatakan Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Mudah bukan? Jadi ini kayak kali silang aja. Jadi kesimpulannya nanti adalah P maka R. Paham? Paham. Contoh. Oke, langsung kita kasih contoh. Contohnya apa ya? Oke, contohnya adalah, dengarkan baik-baik ya. Pernyataan pertama. Jika Bagas rajin belajar, pakai nama saya. Jika Bagas rajin belajar, maka ia naik kelas. Pernyataan keduanya, dengarkan. Jika Bagas naik kelas, maka ia berlibur ke puncak. Nah, dari sini kita misalkan dulu nih ya. Di pernyataan pertama tadi saya bilang adalah jika Bagas rajin belajar kita misalkan sebagai P, maka ia naik kelas. Ia naik kelas kita misalkan sebagai Q. Lanjut ke pernyataan kedua yang tadi saya bicarakan. Jika Bagas naik kelas. Nah, ini sama kan dengan pernyataan pertama yang saya misalkan sebagai Q. Jadi sama aja kita misalkan sebagai Q karena sama. Maka ia berlibur. Nah, maka ia berlibur kan beda sendiri. Kita misalkan sebagai R. Jadi kesimpulannya kan kesimpulan silogisme itu adalah P maka R. Jadi pernyataannya seperti apa? Iya, betul sekali. Pernyataannya adalah jika Bagas rajin belajar, maka ia berlibur ke puncak. Paham? Alright? Alright. Lanjut, ada nih contoh-contoh soalnya. Ini sudah saya kasih tanda-tanda, tinggal saya jelaskan ulang saja, oke? Lanjut, contoh yang pertama. Premis yang pertama atau pernyataan pertama adalah jika Yoga seorang aktor, maka Yoga suka acting. Pernyataan kedua, Yoga suka acting. Tuh, bisa dilihat tanda-tandanya. Jika Yoga seorang aktor dimisalkan sebagai P, maka tandanya seperti itu. Yoga suka acting, kita misalkan sebagai Q. Premis keduanya, Yoga suka acting. Nah, Yoga suka acting kan sama tuh dengan pernyataan yang pertama, yaitu yang kita misalkan sebagai Q. Jadi sama aja kita tulis misalkan sebagai Q juga. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Yoga seorang aktor. Nah, contoh soal yang pertama ini, dia menggunakan penarikan kesimpulan apa? Modus apa? Iya, betul. Kita ini penarikan kesimpulan dengan modus ponen. Lanjut di pernyataan kedua. Lanjut di pernyataan kedua yaitu pernyataan soal contoh yang kedua. Premis pertama, jika Diana ingin sukses. Maaf, ini ganggu.
jika Diana ingin sukses, maaf, hapus dulu. Nah, jika Diana ingin sukses, maka Diana harus belajar. Premis kedua, Diana tidak belajar. Nah, kita lihat tanda-tandanya. Jika Diana ingin sukses, kita misalkan sebagai P, maka tandanya seperti itu. Diana harus belajar, kita misalkan sebagai Q. Premis kedua yaitu Diana tidak belajar. Berarti kebalikan dari pernyataan pertama yang kita misalkan sebagai Q. Berarti kita tulis sebagai ingkaran Q. Jadi kesimpulannya apa? Diana tidak ingin sukses, yaitu ingkaran P. Nah, contoh soal yang kedua itu kita menggunakan penarikan kesimpulan apa? Ayo, apa? Ya, betul. Kita menggunakan penarikan kesimpulan Tollens, modus Tollens. Paham? Paham. Lanjut. Nomor 3. Contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 yaitu apa? Premis pertama, kita baca terlebih dahulu. Jika ibu tidak pergi, maka adik senang. Premis kedua, jika adik senang, maka ia tersenyum. Oke, kita lihat tanda-tandanya. Pernyataan pertama atau premis pertama yaitu jika ibu tidak pergi. Kita misalkan sebagai apa? P. Maka tandanya seperti itu. Adik senang, kita misalkan sebagai apa? Q. Premis kedua adalah jika adik senang, maka ia tersenyum. Jika adik senang, kita misalkan sebagai apa? Q, karena sama dengan pernyataan pertama yang kita misalkan sebagai Q, yaitu adik senang. Jadi sama aja kita misalkan sebagai Q juga. Terus, maka, tandanya seperti itu. Ia tersenyum, kita misalkan sebagai apa? R. Maaf. Nah, R. Kesimpulannya apa? Ibu tidak pergi, maka ia tersenyum. Kesimpulannya itu P, maka R. Karena contoh soal nomor 3 ini adalah menggunakan penarikan kesimpulan. Iya, betul. Modus silogisme. Penarikan kesimpulan silogisme. Oke, paham sampai sini? Paham? Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika sudah mengerti, alhamdulillah. Mungkin materi kali ini atau pembelajaran kali ini yang saya sampaikan sampai sini dulu, sampai penarikan kesimpulan pada logika matematika. Insya Allah lain kesempatan saya akan rajin upload video kalau ada waktu. Jika ada salah-salah kata dalam saya memberikan pembelajaran matematika tentang penarikan kesimpulan pada logika matematika, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan kata, dan saya terakhir akan bilang, jika Anda berkenan, silahkan subscribe, like, and comment. Dan jika tidak suka, silahkan dislike saja. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa pada kesempatan di lain hari. Bye-bye.